Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan kami hormati, pendengar radio suara Al-Iman, demikian juga dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa melalui media Al-Iman TV, ya, Al-Iman Televisi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa untuk saling menasihati tentunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Ayat ini tentunya sering kita dengar, ya, di mana para dai menyampaikan ayat ini mengingatkan bagi kita semuanya agar kita menasihati dan juga demikianlah para sahabat Rasulullah SAW. Dan kalau mereka berpisah, mereka berjumpa lalu berpisah, mereka mengingatkan dengan ayat ini agar senantiasa bersabar dalam kebenaran, bersabar dalam ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan. Pemirsa Al-Iman TV, dampak dosa, sebab terjatuhnya seseorang dalam dosa adalah kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan. Maka kita kalau belajar Islam, mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis Nabi, kita dapati ayat-ayat Al-Quran yang memompa, memerintahkan kepada kita, memberi semangat kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berilmu, untuk menjadi orang pandai, mengerti. Maka demikianlah seharusnya seorang muslim. Mereka adalah orang yang pandai dalam masalah din, agama, mengerti peribadatan yang harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerti dia harus beribadah hanya kepada Allah. Itulah seorang muslim. Mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji dalam ayat-ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Dalam Islam, seorang muslim harus belajar, harus membaca, harus meningkatkan keilmuan dengan apa yang dia punyai, dari apa yang Allah berikan, penglihatan, pendengaran, hati, ditingkatkan keilmuannya, ditambah sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk menambah, untuk meminta tambahan dalam masalah ilmu. Rabbi wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Seorang muslim tentunya bertambah ilmunya, pengetahuannya bertambah. Inilah yang harus kita
lakukan, ya, berilmu. Kita akan membaca hadis Rasulullah SAW pada pertemuan kita kali ini. Sebuah hadis, ya, karena pertemuan kita adalah saling nasihat menasihati. Kita mengambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga pertemuan kita adalah pertemuan yang berisikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW, Jabir bin Abdullah, terdapat dalam kitab Sahih Abu Dawud, hadis nomor 336, di mana menceritakan, ya, tentang bahaya tidak berilmu, bahaya bodoh, gitu, sangat bahaya sekali. Kharajna fi safarin, kami pernah bepergian dalam suatu perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajarun, seseorang dari kami tertimpa batu. Fasajjahu fi ra'sihi, mengenai kepalanya batu itu, terluka kepalanya. Thumma ihtalama fasa'ala ashabahu, tertimpa kepalanya, di luka, gitu, tidur malam hari. Tidur di malam hari, dia bermimpi, ya. Bermimpi apa, ya? Bermimpi dewasa, gitu, ya. Sehingga dia mengeluarkan air mani. Thumma ihtalama fasala ashabahu wa qala hal tajiduna li rukhsah fi tayammum, apakah aku ini boleh tayamum, nggak mandi, gitu, nggak mandi junub, aku sudah mimpi. Apakah ada keringanan untuk tayamum? Nah, gitu, ya, pertanyaannya. Hal tajiduna li rukhsah fi tayammum? Faqalu ma najidu lak rukhsah wa anta taqdir 'ala al-ma'. Yang ditanya menjawab. Ini kisah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kamu nggak boleh tayamum, nggak boleh kamu itu. Kamu masih mampu mandi, ya. Kamu harus mandi. Lalu dia luka di kepalanya, ya, kena batu. Parah lukanya. Kalau mandi berarti, mandi junub berarti kan bukan hanya tubuh ini, ya. Kalau mandi junub kan seluruhnya, kepala kan dibersihkan, ya, siram air. Apa yang terjadi? Tatkala sahabat-sahabatnya mengatakan, "Enggak, kamu nggak ada keringanan, hukummu tetap kamu harus mandi junub, mandi wajib kamu, ya." Faghtasala, mandi. Yang sakit tersebut mandi, ya, mandi junub. Membasuh badan, kepala. Apa yang terjadi? Famat, mati. Mandi, kena air, lukanya mati. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalika. Faqal qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi su'al innama kana yakfihi an yatayammama kata Rasulullah SAW tatkala diberitahu kejadian itu. Mereka telah menemui Rasulullah SAW, berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasul diceritakan. Maka Rasul mengatakan, "Qataluh, mereka telah membunuhnya. Qatalahullah, Allah akan membunuh mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, tidakkah mereka bertanya jika mereka tidak tahu?"
Fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Karena obatnya tidak tahu itu bertanya. Innama kana yakfihi an yatayammam wa ya'sir atau ya'sib ala jarhihi hirqa. Sebenarnya cukup bagi dia untuk bertayamum, kata Rasulullah SAW, atau hanya mengusap, tidak mandi besar seperti kita mandi ya, air kita ambil air kemudian kita tuangkan ke kepala, tidak, cukup ambil air tangan diusap, thumma yamsah 'alaiha, diusap, ambil air diusap. Kalau yaktasil sa'ir jasadihi, lalu dia mandi seluruh tubuhnya. Sabda Rasulullah SAW yang kita dengar tadi terdapat dalam kitab Sahih Abu Dawud hadis nomor 336. Yang kita ingat apa dari hadis tadi? Ya? Yaitu sabda Rasulullah SAW. Ala sa'alu, tidaklah mereka bertanya. Idh lam ya'lamu, jika mereka tidak tahu. Perlu belajar, ya. Belajar terus untuk menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan. Kita tetap belajar dalam masalah agama terus. Karena banyak kita tidak tahu dalam masalah agama ini. Di negeri kita, Indonesia, kaum muslimin mayoritas, ya. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, pulau-pulau yang besar, kaum muslimin mayoritas. Namun apakah kita sudah benar-benar menerapkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala? Dimulai dari syahadat, ya, mentauhidkan Allah, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah benar-benar kaum muslim di negeri kita benar-benar mengerti tauhid? Bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana menjauhi kesyirikan? Kita dapati kaum muslimin masih terjatuh dalam kesyirikan. Maka agar tidak terjatuh dalam dosa, tidak terjatuh dalam dosa yang mengakibatkan adab-adab Allah yang secara beruntun, kita harus senantiasa belajar satu ayat, satu hadis, mempelajari Islam yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman sahabat Nabi. Sedikit demi sedikit meningkatkan kemampuan ilmu. Karena obat dari ketidaktahuan itu adalah belajar. Di antaranya adalah juga bertanya. Ja'al Islam muyassiran la mu'assiran. Dalam hadis tadi kita lihat para sahabat ada yang sakit. Dalam kisah sahabat Jabir bin Abdullah. Lalu tatkala dalam perjalanan ada yang bertanya, terluka kepalanya, tidur, bermimpi, dan dia harus mandi junub dengan mimpinya itu. Lalu bertanya, apa boleh mandi junubnya itu pakai atau tayamum saja gitu? Karena luka kepala. Jawab tidak. Padahal agama Islam adalah agama yang memudahkan, yang mudah. Bukan agama yang sulit. Apa sulitnya Islam? Ya, coba kita bayangkan, apa sih sulitnya Islam? Kerudung, Ustaz. Kerudung itu sulit, Ustaz. Menutup kerudung. Dengan menutup kerudung,
Wanita tidak bisa menampakkan rambutnya, tidak apalagi pakai cadar, pakai burqa, tidak bisa menampakkan wajahnya yang cantik. Bajunya lagi besar-besar, nggak bisa pakai baju ketat-ketat, ya, menampakkan tubuhnya. Itu bukan alasan agama Islam sulit. Justru mudah. Tatkala seorang menerapkan ajaran Islam, Allah akan memudahkan baginya. Apa buktinya? Wanita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang dipandang oleh pria yang menarik, ya. Lebih menarik daripada emas. Kalau laki-laki melihat wanita sama emas, dia melihat wanita. Kalau melihat kuda sama wanita, lihat wanita. Lihat harta, mobil mewah sama wanita, lihat wanita, ya. Karena Allah SWT berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantari minadh dhahabi wal fidda wal khayli musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya." Dijadikan indah pada pandangan manusia, syahwat kepada yang diingininya, yaitu apa? Allah sebutkan dulu, minan nisa, wanita-wanita, wal banin, baru anak-anak, wal qanatiril muqantari minadh dhahabi wal fidda, emas dan perak, harta-harta, ya, emas perak, wal khailil musawwamati wal an'am wal harth, baru saya sebutkan kendaraan, kuda-kuda, kebun, ya. Yang sebut pertama yang menarik itu apa? Wanita. Jika seorang wanita membuka auratnya, maka yang terjadi adalah kesulitan-kesulitan. Kesusahan-kesusahan, bukan kemudahan. Susah apa? Kan mudah buka aurat. Gak usah pakai kerudung, ya. Kelihatan wajahnya, kelihatan rambutnya, kelihatan kecantikannya, kelihatan tubuh, perlihatkan tubuhnya, perlihatkan semua auratnya. Kan mudah, Ustaz. Jika Anda berjalan di masyarakat yang rusak, Anda tidak menutup aurat, dalam keadaan tidak menutup aurat, menampakkan perhiasan Anda, menampakkan kecantikan Anda, menampakkan tubuh Anda, Anda akan mendapatkan gangguan, godaan. Dan jika Anda menutup aurat, akan terjaga. Karena tertutup aurat Anda. Dan ini tentunya sudah kita lihat, ya. Pernah kita lihat, ya, misalnya di YouTube, ya. Bagaimana eksperimen orang yang memakai kerudung dan tidak kerudung. Ini salah satu contoh mudahnya Islam. Tidak sulit. Justru menyebabkan seorang selamat. Jal Islam muyassiran la mu'assiran, yakhfadu arwahan nas. Islam itu menjaga jiwa, arwah, ruh manusia. Wala yubaddiduha, tidak membuat hal-hal yang mengancam jiwa, dilarang. Fi hadzal hadis yahki Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fayaqul kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajar fashajjahu ay jarahahu fi ra'si. Jabir bin Abdullah mengisahkan di sini, kami keluar dalam satu perjalanan, lalu salah seorang dari kami terluka di kepalanya. Tsumma ihtalama, lalu dia bermimpi. Ay nazala minhu al-maniyyu fi hali naumihi, yaitu tatkala tidur dia keluar air mani.
bermimpi. Fasahabathu janabah. Dia harus mandi junub karena bermimpi, bangun mendapati telah bermimpi dan mengeluarkan air mani, dia harus mandi. Fasa'ala ashabahu ay ba'd alladziina kanu ma'ahu bis-safar. Maka bertanya dia kepada sahabatnya, orang-orang yang ikut perjalanan dengan dia. Faqala ar-rajul hal tajiduna li rukhsah fi tayammum? Apakah aku boleh bertayamum, tidak mandi junub? Ai hal li an atayammam li jurhi duna ghas? Apakah boleh saya ini bertayamum karena aku luka? Aku tidak mandi junub. Faqalu ma najidu laka rukhsa ay la najidu laka udran litayammum wa anta taqdir 'ala al-ma. Kamu tidak boleh mandi. Ya, tidak boleh tayamum, kamu harus mandi. Jadi makna hadis ini adalah mereka mewajibkan annahum faradu alaihi al-ghusl, mewajibkan sahabatnya yang mimpi kemudian harus mandi janabah tadi harus mandi, ya, mewajibkan mandi. Faghtasala rajulul famat, mandilah sahabatnya itu lalu mati. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik ay bi qissati rajul. Tatkala kami menemui Rasulullah, kami sebutkan kisah hal itu tentang seorang yang mati karena mandi, ya, karena masuk junub mandi janabah, dia tidak boleh tayammum, harus mandi. Demikian kata teman-temannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qataluh ay alladziina abjabu ala sahibihim al-ghusla qataluhu bi fatwahum duna ilmin. Kata Rasulullah SAW, mereka yang berfatwa melarang dia untuk tayamum, lalu dia mati akibatnya, qataluhu, mereka telah membunuhnya. Fatwa tanpa ilmu. Qatalahumullah aida alaihim min babi zajr wa tahdid lahum. Rasul mencela, ya. Jadi dengan bahasanya qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka, itu maksudnya adalah celaan Nabi, teguran Nabi. Qatalahumullah, ya. Bukan berarti Allah memusuhi mereka, Allah memerangi mereka, bukan, ya. Maksudnya secara bahasa adalah celaan gitu, ya. Tidak boleh begitu itu, maksudnya begitu, ya. Jika berfatwa harus dengan ilmu. Jika ditanya menjawab dengan ilmu. Hadis ini tentunya mengajar kepada kita untuk berilmu. Belajar. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Ay ala talabu ilm fima la ya'rifuna. Maka Rasul mengatakan, tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui? Maknanya adalah sabda Rasulullah SAW ini, ya, makna sabda Rasulullah, tidakkah mereka bertanya jika mereka tidak mengetahui? Gimana bertanya itu, ya? Kita duduk di rumah supaya mengetahui suatu ilmu, gimana caranya? Ikuti pengajian. Di situ kita mendapatkan pelajaran. Karena sabda Rasulullah SAW, ala sa'alu, tidakkah mereka bertanya, idza lam ya'lamu, jika mereka tidak mengetahui? Maknanya adalah ala talabul ilma, tidakkah mereka menuntut ilmu fima la ya'rifunahu, dalam hal-hal yang mereka tidak mengetahuinya. Fa innama shifaa'ul 'ayyi su'al, karena obat daripada tidak tahu itu adalah bertanya. Ai la shifaa'a li da'il jahl, yaitu tidak ada obat kebodohan. La shifaa'a li da'il jahl illa ta'allum, kecuali belajar.
seorang muslim harus belajar, harus mengaji. Jangan malu-malu. Ustadz kan sekarang kalau belajar kan cukup Ustadz. Misalnya punya handphone, YouTube, kita cukup gitu. Gak perlu ke masjid gitu ya. Gak perlu dekat dengan Ustadz. Saudaraku, di antara nikmat-nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita di zaman ini ya, 2021 ya, dan tersebarnya internet, adanya smartphone, ya, internet, ini suatu hal yang luar biasa. Dengan internet ini, kita bisa belajar di rumah. Seperti saat ini misalnya, ada pendengar kita, ada pemirsa Aliman TV yang melihat atau melihat kita melalui internet ya, melalui Facebook, YouTube, atau media sosial lainnya. Di rumah, melalui handphone lagi. Ya. Pakai pulsa. Tapi di rumah dia tidak perlu, dia tinggal di Sumatera sana, tinggal di Natuna, ya, tinggal di Banda Aceh, bahkan ada yang dari Hong Kong tinggal di sana. Tidak pergi ke Surabaya duduk di tempat kita ini. Duduk di rumah ya. Ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, kami akan tambah. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan ialah internet. Pengajian-pengajian bisa didengarkan dimanapun di seluruh dunia. Di Eropa, Amerika, Asia, di mana saja. Dengan mudah sekali. Kalau dulu, tahun 2000-an ya, masih sulit jalur internet di Indonesia. Hanya terdengar suara saja. Dulu pengajian-pengajian dari para asatidzah Mahat Ali Arsyad, ya, pengajian Ustadz Mubarak, Ustadz Abdurrahman Tamimi, Ustadz Salim Ghanim, Ustadz-ustadz yang lainnya disiarkan melalui internet. Tidak ada gambar, ya, hanya suara melalui media Yahoo Messenger, melalui media Paltalk, ya, melalui Paltalk, ya, yang saat itu paling masyhur untuk digunakan untuk sebagai media pengajian belajar ya, Paltalk. Dengan mudah sekarang ini. Namun perlu kita waspadai, kita harus juga memperhatikan hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan mendatangi masjid-masjid Allah SWT untuk belajar Al-Quran. Mempelajari Al-Quran di masjid-masjid Allah. Mempelajari kitab Allah di masjid, di fi baitin min buyutillah. Mempelajari yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarusunahu bainahum. Mempelajari kitab Allah di antara mereka. Di antara hadis Rasulullah kita dengar gitu ya. Bahwasanya di antara keutamaan kita datang di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kitab Allah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka nazalat alaihimus sakinah. Pertama kan turun ketenangan. Wa ghasyiatumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menaungi kita. Wa hafathumul malaika. Malaikat akan berada di dalam naungan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu di salah satu masjid Allah SWT. Ghasyiatumur rahmah. Rahmat Allah akan menaungi. Wa dzakaramallahu fi man indah. Dan Allah menyebutkan di dalam majelis-majelis ilmu yang ada di dalam masjid Allah SWT, nama-nama yang hadir dalam majelis itu kepada makhluk di sisinya. Ini hadis yang kita sering dengar ya, majtama qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu masjid Allah SWT. Maka berkumpul di masjid Allah SWT ini nikmat yang besar. Karena nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan Allah akan diturunkan kepada mereka yang hadir. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan menaungi. Wa ghasyadumur rahmah, rahmat Allah SWT akan diberikan kepada yang hadir dalam majelis ilmu di masjid Allah. Dan Allah menyebutkan makhluk-makhluk yang hadir dalam majelis itu daripada makhluk yang ada di sisinya. Boleh kita yaitu hadir ya atau duduk di depan televisi seperti saat ini, di parabola kita, televisi kita, atau di depan handphone kita, atau di laptop kita. Namun kita harus ingat hadis Rasulullah SAW. Tidak satu kaum berkumpul dalam rumah-rumah Allah melainkan akan tenang. Mereka belajar kitabullah di situ, mempelajarinya, maka akan turun ketenangan. Ketenangan itu kan dicari manusia ya, rahmat Allah turun, naungan malaikat yang menaunginya, dan namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya kita duduk di depan televisi saja, begitu ya. Jangan duduk di depan televisi saja. Hadir juga di majelis-majelis pengajian, di masjid-masjid. Misalnya Masjid Darul Hijrah Surabaya, ya. Senin sampai Jumat diadakan pengajian-pengajian, namun tentunya menjaga jarak ya. Duduknya nggak rapat-rapat seperti biasanya. Jadi tetap ya, kita harus berusaha untuk melangkahkan kaki mendatangi ilmu para ustadz yang mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang seperti ini. ثم وضح النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للرجل من رخصة في أمره بقول إنما كان يكفيه أي الرجل المحتلم أن يتيمم ويغسل أو يغسل. Cukuplah bagi dia, lalu Rasul menerangkan, cukuplah bagi orang yang mimpi dalam keadaan luka tadi itu, cukup dia tayamum, atau dia mengambil air, yaitu meletakkan tangannya di atas air, kemudian dia mengusap bagian yang sakit ya. Jadi tidak dicurahkan air di kepalanya yang mengakibatkan lukanya memperberat, semakin berat dan dia meninggal dunia. Dalam hadis ini, wa'idun liman yufti biduni ilmin wa khasatan liman yatasadda lil fatwa. Dalam hadis ini, ancaman bagi seseorang yang memberi fatwa, menjawab tanpa ilmu. Ancaman hadis ini. Qataluh, kata Rasulullah. Fatwa-fatwa mereka membunuh dia. Fatwa bisa membunuh. Jawaban pertanyaan ini bisa membunuh seseorang. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada pengikutnya belajar, terus belajar. Wajib belajar bukan 9 tahun. Wajib belajar seumur hidup. Selama kita masih hidup, kita terus belajar. Ustaz, walaupun sudah sepuh, harus belajar. Iya, datang ke masjid, duduk, atau menghadiri pengajian-pengajian, ya, belajar. Menghabiskan usia dengan belajar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu yang kita belajar yang pertama kali telah kita bahas adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran menjadikan manusia sebagai orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Menjadikan manusia sebagai orang yang mengerti mana yang salah, mana yang benar. Al-Quran, ayat Allah menjadikan manusia mengerti mana obat dan mana penyakit. Allah Ta'ala berfirman, dalam surat Fussilat ayat ke-44, surat Fussilat, ya. Surat ke-44 ya, surat Fussilat. Ayat ke-44 surat Fussilat. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Seandainya kami turunkan Al-Quran bukan dengan bahasa Arab, tentunya mereka akan berkata, kenapa ayat-ayatnya nggak dijelas? Bahasa Arab ini luar biasa, ya. Jika kita mempelajari bahasa Arab dan kita mengetahui bahasa Arab, kemudian kita membaca terjemahan dalam bahasa Indonesia, begitu ya. Ini pasti akan kita dapati kekurangan-kekurangan. Karena ada kata-kata dalam bahasa Arab yang tidak ada kosakata di dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia kosakatanya sedikit. Lebih banyak kosakata bahasa Jawa dari bahasa Indonesia. Kosakata bahasa Jawa lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Sehingga terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia kurang. Laqalu laula fussilat ayatu. Mengapa tidak dijelaskan ayatnya? Maka Allah turunkan dengan hikmahnya, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bahasa yang paling mulia. Mari kita terus belajar bahasa Arab, ya. Walaupun kita satu kosakata, dua kosakata, namun niat kita adalah Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah kepadaku ilmu. Bahasa Arab yang berhubungan dengan cara membaca Al-Quran, bahasa Arab yang berhubungan dengan hadis-hadis Rasulullah, bahasa Arab yang berhubungan dengan agama kita. Isinya yang kita pelajari, agama Islamnya, tafsirnya. Entah itu bahasa Arab itu diletakkan di kitab yang berwarna putih atau diletakkan dalam kitab yang berwarna kuning, ya. Pelajari bahasa Arab. Ajamiyun wa Arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Akan ditanyakan, jika Al-Quran diturunkan bukan dalam bahasa Arab, maka akan mereka berkata, kenapa ayatnya nggak dijelaskan? Fussilat, ya, surat Fussilatnya dijelaskan. Kenapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Rasulullah SAW dengan hikmahnya, Rasul terakhir dipilih dari bangsa Arab dengan bahasa Arab. Maka kita kaum muslimin di Indonesia, jangan kita benci, ya, dengan kearaban gitu, ya. Karena Rasulullah SAW itu orang Arab. Apa yang Rasulullah SAW pakai misalnya dan dipakai oleh orang Arab, maka kita ikuti Rasulullah. Kan kita berarti mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti orang Arabnya, mengikuti Al-Qurannya. Karena Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Tatkala kita memakai thawb, memakai jubah misalnya, kita meniatkan karena Rasulullah SAW memakai thawb. Bukan kita meniru orang Arabnya, tapi mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk Allah. Dan Rasul adalah orang Arab yang memakai gamis. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, dalam surah Al-Imran ayat ke-31. Fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni kalian. Kita sudah sering dengar, ya,
di mana Islam nggak boleh identik dengan Arab, artinya kita orang Indonesia harus beda. Bukan itunya. Kita ngikuti adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW yang berasal dari Arab, dia memakai satu pakaian misalnya, suatu kebiasaan, dan itu Sunnah Rasulullah SAW. Kita mengikuti Rasulullahnya, bukan mengikuti bangsa Arabnya. Dan perbuatan Rasulullah SAW atau pakaian Rasulullah itu dipakai oleh orang Arab. Alhamdulillah. Sering kita dengar ya, kebencian terhadap bangsa Arab karena menisbatkan Islam dinisbatkan dengan bangsa Arab. Islam dinisbatkan kepada Rasulullah SAW yang kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan Rasulullah SAW adalah dari bangsa Arab. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah, kul ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum. Rasulullah Nabi Muhammad ya, diperintahkan Allah mengatakan, aku ini utusan Tuhan kepada kalian. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Fa aminu billahi wa rasuli an-nabi al-ummi. Berimanlah kepada Tuhan, kepada Allah, dan berimanlah kepada Rasul, utusan Tuhan, yaitu Nabi yang ummi, Nabi yang buta huruf, yaitu Nabi Muhammad SAW yang tinggal di kota Mekah. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada kalimat-kalimat Allah, ikutilah Muhammad itu agar kalian mendapatkan petunjuk. Kita bergaya Islam itu bukan bergaya kepada orang Arab. Bergaya Islam adalah bergaya kepada Rasulullah SAW yang tercantum dalam hadis Rasulullah, misalnya disunahkan memakai celak, disunahkan banyak sekali sunnah Rasulullah SAW. Mari kita memperbanyak belajar Islam, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, mempelajari Al-Quranul Karim, agar kita berilmu. Karena Islam memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Al-Quran penuh dengan keilmuan, penuh dengan ilmu. Al-Quran adalah syifa, obat bagi kejahilan, bagi ketidaktahuan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmah lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, mari kita belajar terus, menuntut ilmu terus, mensyukuri nikmat Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Apa yang kita miliki, kita gunakan untuk terus meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita, terus semakin belajar, mempelajari, memperdalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim 30 juz, ya, 604 halaman, 6.000 ayat. Berapa banyak ilmu yang tidak kita ketahui. Hadis-hadis Rasulullah SAW, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, berapa ribu hadis, berapa banyak ilmu yang tidak kita ketahui. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka bertanya, tidakkah mereka belajar jika mereka tidak tahu? Marilah kita belajar, karena di antara penyebab seorang terjatuh dalam dosa, terjatuh di dalam kemaksiatan, adalah kebodohan terhadap ilmu-ilmu agama. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada bahasan kita pekan depan. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.